Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga berbahagia masyarakat Indonesia. Seiring geliat pemulihan perekonomian bangsa pasca COVID-19, perhatian pemerintah pun kian meningkat pula kepada masyarakat. Bukan hanya kepada aparatur pemerintah, melainkan juga warga masyarakat yang kurang mampu. Sebagai kabar membahagiakan, pada Ramadan tahun 2023 ini, ada juga diagendakan bantuan sosial bagi masyarakat yang berkelayakan menerima bantuan sosial, dan juga ada tambahan 50% bagi aparatur pemerintah kembali teragendakan sebagaimana terlaksana pada tahun 2022 lalu. Tentu saja bantuan ini bukan percuma untuk membagi-bagi anggaran negara, melainkan bertujuan untuk meningkatkan semangat produktivitas kerja masyarakat secara menyeluruh, yang pada akhirnya diharapkan bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang maju, kuat dan mandiri di segala lini. Bagaimana info lengkapnya? Simak terus video ini hingga akhir. Hari ini pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengumumkan terkait gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Langsung saja kita bergabung untuk mengikuti jalannya konferensi pers berikut ini. Jaga dari sisi daya beli masyarakat, baik itu melalui kebijakan perlindungan sosial yang dalam hal ini juga dilakukan penambahan untuk benefit atau manfaat masyarakat dengan memberikan bantuan tambahan sembako dan juga tambahan makanan. Kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat. Perlindungan sosial untuk tahun 2023 dialokasikan 476 triliun. Ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat yang termasuk di dalam program Keluarga Harapan atau PKH, di mana anggaran yang kita sediakan 28,7 triliun. Kita juga melalui APBN memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran yang disediakan oleh APBN untuk kartu sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat adalah sebesar 45,1 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga membantu keluarga miskin dan rentan, UMKM, petani, dan seluruh masyarakat secara umum melalui subsidi energi dan juga subsidi non-energi seperti pupuk, kredit usaha rakyat, dan juga sektor-sektor transportasi. Besaran anggaran pendapatan belanja atau APBN di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi-subsidi tersebut, baik itu subsidi BBM, listrik, subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, dan berbagai subsidi untuk tarif angkutan mencapai 290,6 triliun. Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Biaya yang dikeluarkan adalah 46,5 triliun rupiah. Di sisi lain, bagi keluarga yang tidak mampu, maka putra-putrinya mendapatkan bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar. 20,1 juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang anggarannya disediakan 9,7 triliun rupiah.
Bagi mahasiswa yang tidak mampu, mereka pun diberikan beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang saat ini lebih dari 994.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang anggaran di dalam APBN disediakan 12,8 triliun. Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Keberpihakan dari pemerintah juga ditunjukkan melalui berbagai policy yang lain. Selain itu, menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli juga dilakukan. Pemerintah juga saat ini memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial bantuan pangan, yaitu akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pemerintah dalam bentuk paket protein ayam dan telur kepada, 21,3 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan beras 10 kilo dan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat dengan balita stunting akan diberikan tambahan protein ayam dan telur. Biaya tambahan untuk atau anggaran yang disediakan untuk membantu kelompok ini yaitu keluarga dengan anak stunting, balita stunting, dan tambahan bantuan beras 10 kilo bagi 21,3 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dianggarkan 8,2 triliun rupiah. Berbagai program-program sosial tersebut bertujuan untuk makin dan meningkatkan bantuan sosial terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen APBN di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan juga program kepada kelompok UMKM. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan juga instrumen APBN yang di dalam rangka bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini Bapak Presiden dan kita semuanya dalam kabinet telah membahas dan menetapkan satu, untuk pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap menjaga berbagai aspek
keseimbangan program dan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Mungkin perlu diingat bahwa pada tahun 2020, pada saat COVID terjadi pada tahun pertama yang melumpuhkan seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat, pada saat itu THR hanya diberikan kepada jajaran ASN, aparatur negara, TNI Polri, di bawah eselon 2 dan juga hanya untuk pensiunan. Dan pada tahun 2020 komponen THR adalah berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Karena pada saat itu memang kondisi keuangan negara di mana penerimaan merosot akibat seluruh kegiatan berhenti, dan juga karena prioritas kita di dalam APBN untuk penanganan pandemi dan menjaga masyarakat, terutama bantuan sosial, maka THR juga dalam hal ini hanya difokuskan kepada para pejabat pelaksana dan pejabat di bawah eselon 2 dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka pada tahun 2021, meskipun ancaman COVID masih sangat besar termasuk varian Delta yang terjadi, maka kebijakan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021, yaitu tahun kedua pandemi COVID, diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. THR yang diberikan dan gaji ke-13 komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Pada tahun 2022 yang lalu, kita juga melihat pemulihan ekonomi juga semakin membaik dan penanganan COVID semakin terkendali. Namun kita juga melihat guncangan dari ketidakpastian global termasuk melonjaknya harga minyak yang menyebabkan melonjaknya kebutuhan subsidi bagi BBM dan listrik. Oleh karena itu pada tahun lalu kebijakan THR dan gaji ke-13 disamakan dengan tahun 2021, yaitu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Namun di tahun 2022 maka kita memberikan tambahan dalam THR dan gaji ke-13 50% tunjangan kinerja. Ini tentu karena kondisi APBN juga sudah membaik, namun kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa, jadi keseimbangan dilakukan. Dengan latar belakang tersebut, tahun ini 2023, seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Pemerintah telah
mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023. Ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat. Dengan THR dan gaji ke-13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat. Dan ini juga tetap konsisten dengan afirmasi kita, yaitu membantu masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu melalui APBN yang memihak kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan pangan. Untuk THR ini akan pada tahun 2023 akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Yaitu tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya. Dan seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah. So, bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini adalah diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Mereka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. Kedua, ASN daerah, yaitu 3,7 juta orang, termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru, dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang. Yang ketiga, penerima THR tahun ini adalah para pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan.
alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya ada di dalam APBN tahun anggaran 2023, yaitu satu, di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan 11,7 triliun untuk pembayaran THR ini bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, alokasi melalui dana alokasi umum, yaitu sekitar 17,4 triliun rupiah bagi ASN daerah, yaitu PNS daerah dan P3K, dan dapat untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah. Ketiga, sumber dari pembayaran THR adalah pos dari Bendahara Umum Negara sebesar 9,8 triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan untuk menerima THR. Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya. THR dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di dalam menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah atau perkada mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 dalam minggu ini. Dengan demikian, dapat dipastikan agar pembayaran THR untuk ASN daerah dapat juga dimulai pada H-10 bagi pegawai-pegawai pemerintah daerah. Karena tahun ini ada komponen baru di dalam THR dan gaji ke-13, yaitu terutama bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukin daerah atau tunjangan profesi TPP, di mana tahun ini mereka mendapatkan 50% TBG atau tunjangan profesi guru atau tamsil sebagai THR mereka. Ini pertama kali dilakukan. Maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah. Diperkirakan total untuk 50% TPG tamsil sebagai THR guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukinda dan TPP, anggarannya mencapai 2,1 triliun. Kami akan segera bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah agar mereka tetap bisa membayarkan THR gaji ke-13 bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukinda dan TPP ini dalam bentuk transfer tambahan. Kita minta agar supaya mereka bisa merayakan Idul Fitri
pemerintah daerah bisa menggunakan space APBD-nya membayarkan, namun kita juga akan segera melakukan koordinasi agar transfer tambahan dari pemerintah pusat untuk THR dan gaji ke-13 bagi para guru ASN daerah yang tidak menerima Tukinda dan TPP yang selama ini tidak pernah mendapatkan THR, tahun ini akan mendapatkan THR dalam bentuk 50% TPG atau tamsil. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, apabila THR ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak berarti THR-nya kemudian hangus. THR tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Namun kami akan terus menghimbau bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur negara, TNI, dan Polri yang terus bekerja terutama di dalam melayani masyarakat. Dan pada saat menjelang Lebaran, juga tetap bekerja secara penuh. Untuk pengaturan Ya, baru saja kita saksikan THR Menteri Keuangan Sri Mulyani di memberikan dalam pernyataan PP pers terkait dengan gaji ke-13 dan THR. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa saya informasikan terkait THR 2023 kepada aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat ada 1,8 juta orang. Dan untuk ASN daerah, baik itu guru dan juga pejabat daerah ada 3,7 orang, kemudian juga THR pensiunan berjumlah 2,2 juta pensiunan dengan anggaran APBN di tahun 2023 ini dari kementerian dan kelembagaan ada 11,7 triliun THR bagi ASN pusat, prajurit TNI, dan Polri. Kemudian ada dana alokasi umum sebesar 17,4 triliun bagi ASN daerah, P3K, dan juga pemerintah daerah yang diharapkan dapat juga menambahkan adanya pendapatan asli daerah apabila memang ada tambahan gaji maupun kinerja. Kemudian ada sebesar 9,8 triliun bagi pensiunan dari aparatur negara. Dan komponen baru yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagi guru dan dosen di daerah akan mendapatkan 50% tunjangan guru yang didapatkan dari pendapatan asli daerah juga diberikan tukin dan anggarannya sebesar 2,1 triliun rupiah. THR diberikan maksimal 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 yang mengatur terkait dengan tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13.